Setiap bangsa besar lahir dari sejarah yang panjang, tapi tak semua dari kita sempat menyelaminya. Di tengah padatnya kota Jakarta, berdiri sebuah bangunan megah yang menyimpan ribuan kisah tentang jati diri bangsa. Bersama saya, Regina Putra Utami, dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu titik penting warisan sejarah bangsa, yaitu di Museum Nasional Indonesia di pusat kota Jakarta. Inilah Museum Nasional Indonesia. Museum ini adalah ruang waktu yang membawa kita menyusuri jejak peradaban dari masa ke masa. Memasuki area museum, kita langsung disambut dengan arsitektur megah bergaya kolonial. Dikenal juga sebagai Museum Gajah. Di dalam museum kita bisa menemukan ribuan koleksi yang terbagi dalam berbagai kategori, mulai dari arkeologi, geografi, hingga numismatika. Setiap sudut menyimpan jejak peradaban dari masa prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, Islam, hingga masa kolonial. Selain artefak kuno, museum ini juga memamerkan beragam budaya suku-suku di Indonesia. Kita bisa melihat berbagai pakaian adat, alat musik tradisional seperti angklung dan tifa. Di gedung baru museum, pengunjung akan disuguhi tampilan modern yang memanfaatkan teknologi interaktif. Mereka dapat berinteraksi dengan layar sentuh, melihat pementasan sejarah secara digital, dan menikmati kisah-kisah bersejarah dalam bentuk audio visual. Halo teman-teman, saya Novita Aulia. Saat ini saya berada di Museum Nasional dan bersama saya salah satu pengelola museum ini bersama Kak Nadila. Dengan Kak Nadila dari bagian layanan edukasi dan juga program publik. Saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Kak. Yang pertama, apa sih koleksi favorit di museum ini? Koleksi favorit berarti kita lihat dulu ya dari jenis pameran. Jadi di pamerannya itu ada pameran tetap dan juga ada pameran temporer. Kalau di pameran kita kan masih proses revitalisasi ya, jadi pameran tetapnya belum banyak. Jadi ada arca di gedung A, arca Hindu-Buddha di gedung A, terus juga di lantai 3 kita ada pameran Melawan Tanpa Gentar. Mungkin dari pameran tetapnya, koleksi yang menjadi koleksi favorit pengunjung itu yang sering ditanyakan itu adalah koleksi arca Prajna Paramita, perwujudan dari Gayatri Rajapatni, dan arca tersebut berasal dari Kerajaan Singosari, era-era transisi Kerajaan Singosari Majapahit. Dan koleksinya kenapa favorit? Karena bisa dilihat sendiri nanti koleksinya itu cantik banget. Jadi pahatannya itu masih sempurna dan juga menggambarkan kehidupan zaman dulu yang keseniannya itu begitu tinggi gitu. Dan satu lagi mungkin arca Bhairawa Buddha. Jadi itu koleksi terbesar dan juga tertinggi di Museum Nasional, tingginya 4 meter dan juga beratnya 4 ton. Jadi ketika kamu masuk, itu paling besar dan pasti kamu akan tertuju ke sana pandangannya. Bagaimana sih upaya museum untuk tetap relevan di era digital seperti sekarang ini Kak? Kalau pengelolaan Museum Nasional ini kan sekarang berada di bawah Museum dan Cagar Budaya. Nah, Museum dan Cagar Budaya ini sendiri memiliki sebuah konsep besar yaitu reimajinasi. Nah, reimajinasi ini ada 3, ada redesigning, jadi kita mendesain ulang baik fisik maupun tata pamer kita. Jadi bisa dilihat sekarang bangunan kita juga kita lebih segarkan ya, sehingga pengunjung itu mau untuk berkunjung ke Museum Nasional. Yang kedua itu adalah reprogramming, jadi kita program ulang narasi-narasinya, jadi kita perkuat, dan juga di setiap tata pamer kita itu pasti pengunjung itu nggak cuma pasif gitu, nggak cuma ngeliat koleksi, baca narasi, tapi juga kita selipkan media baru dan juga kegiatan-kegiatan interaktif. Contohnya ada di Paras Nusantara, jadi pengunjung bisa mencoba foto wajah lalu ditebak sukunya dari mana, dan kita membuat Paras Nusantara itu berdasarkan salah satu koleksi kita, yaitu lukisannya Raden Mas Pirngadi tentang 78 suku bangsa. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi itu cukup membuat massa untuk mau mencoba salah satu media baru di Museum Nasional. Terus yang ketiga itu dari invigorating, jadi kita
menguatkan kelembagaan dan juga menyederhanakan birokrasi jadi lebih cepat kerjanya. Nah, satu lagi nih Kak, ada nggak pesan-pesan untuk para penonton di rumah yang mungkin belum pernah ke museum gitu? Mungkin untuk peserta di rumah yang belum pernah ke Museum Nasional, jadi baik generasi Alpha, generasi Z, generasi milenial, dan semua generasi, ayo berkunjung ke Museum Nasional karena kalian pasti nggak akan bosan. Kalian nggak cuma lihat koleksi, baca narasi, tapi juga kalian bisa mencoba banyak wahana baru di Museum Nasional. Kalian bisa terlibat langsung di media-media baru yang ada di Museum Nasional Indonesia. Oke, terima kasih Kak Nadila. Nah, itu dia tadi guys wawancara kita. Saya Novita Aulia, pamit undur diri. Saya kembalikan ke Regina. Dengan berbagai koleksi dan penyajian yang terus berkembang, Museum Nasional Indonesia bukan hanya tempat menyimpan benda lama, tapi juga sebagai ruang belajar, merenung, memahami jati diri bangsa, mulai dari prasasti tua hingga teknologi masa kini. Semua terpadu dalam satu tempat, karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pijakan masa depan. Saya, Regina Putra Hutami, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.